Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kong Mania, salam satu hobi, salam seduluran, salam para saudaraan seluruh Nusantara, khususnya pecinta perkutu lokal alam. Para sedulurku dan para sahabatku dimanapun sedulurku dan para sahabatku berada, semoga para sahabat dan para sedulur diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, dilancarkan dalam mencari rezeki, dijauhkan dari wabah penyakit dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke ya, sedulurku dan para sahabatku, di sini saya akan menjelaskan lor ya. Ini ada perkutut sakti ataupun perkutut yang berwibawa tinggi. Ya nanti sang pemilik itu bisa disegani. Itu menurut kepercayaan lor ya, bisa disegani sama orang lain ataupun seseorang. Apalagi perkutut ini kalau toh dulu-dulu dan para sahabat itu punya, ya itu luar biasa lor. Berarti itu rezeki dulu-dulu dan para sahabat. Ini saya akan jelaskan lor ya, beberapa ciri ataupun perkutut yang sekiranya itu membawa kewibawaan yang lebih tinggi ataupun perkutut sakti ya. Jadi ini disimak baik-baik biar apa, biar nanti dulur-dulur dan para sahabat itu biar tidak gagal paham ya. Yang pertama dulur ya, yang pertama itu perkutut kantong semar ya. Paling enggak dulur-dulur dan para sahabat itu tahulah kantong semar itu seperti apa. Jadi di sini ada menggelembung ya, di tembelok. Tapi saya kemarin juga menjelaskan tentang kantong semar. Apalagi saya juga punya sendiri untuk perkutut kantong semar. Ini lokal alam. Kemarin bisa di-scroll di bawah ya. Video yang kemarin sudah saya jabarkan juga. Jadi kantong semar itu penjabarannya itu bagaimana kan gitu ya. Jadi kantong semar ini menggelembung lor ya. Jadi di tembelok itu menggelembung, yaitu kantong itu menyimpan sebuah senjata, yaitu di sini ya. Ataupun kalau sekarang itu kalau mengatakan itu untuk menyimpan benda ataupun harta yang kita punya, jadi disimpan di sini kan itu kantong semar ya. Nah itu kantong semar itu kalau kita memelihara itu berwibawa, sangat berwibawa sekali bagi yang sang pemilik ataupun bagi yang merawat. Itu yang pertama. Terus kedua, perkutut yang berwibawa tinggi ataupun sakti itu perkutut Noroyono ya. Perkutut Noroyono itu ciri-cirinya bagaimana? Lah, ciri-cirinya gini lor ya. Ciri-ciri perkutut Noroyono ya, Katurangga Noroyono itu biasanya itu ini lehernya itu agak dingkluk itu loh. Nah, itu melihat ke bawah. Jadi agak dingkluk gini. Itu lehernya. Tapi saya nggak punya. Cuman ini cirinya seperti itu ya. Lah, Noroyono ini intinya gini loh lor. Kalau kita sebagai manusia, khususnya kita itu kan orang Indonesia, khususnya orang Jawa. Lah orang Jawa itu kalau toh masuk rumah ataupun lewat di depan orang yang lebih tua daripada kita, lah itu kan suruh kita menundukkan kepala. Ya cara Jawanya amit sewuan seperti itu. Lah itu bisa membawa wibawa yang lebih tinggi bagi yang pemiliknya ataupun yang merawatnya. Lah perkutut Noroyono ini juga ada sangkut pautnya dengan perkutut yang dibawa oleh Semar ya. Jadi kantong Semar Noroyono ini ada sangkut pautnya. Karena apa? Ini cerita dari pewayangan ya, seperti itu. Itu yang kedua ya. Terus yang ketiga, perkutut yang membawa wibawa yang lebih tinggi ataupun perkutut sakti, yaitu Bodronoyo. Perkutut Bodronoyo itu kan kebalikannya dari perkutut Noroyono. Kalau Bodronoyo itu sering melihat ke atas, lehernya itu sering ke atas itu, jadi negak ke atas. Nah itu kalau zaman dahulu itu dipercaya sebagai perkutut yang selalu mendoakan sama pemiliknya, mendoakan yang biar pemiliknya itu biar tambah berkah kalau hidupnya ya, membawa kewibawaan juga bagi sang pemilik kan gitu. Terus mendoakan biar pemilik ataupun yang merawat itu rezekinya dimudahkan dan dilancarkan itu. Jadi dipercaya mendoakan si pemilik ataupun yang merawat. Itu kalau zaman dahulu ya, itu kalau Bodronoyo. Itu perkutut yang luar biasa yang membawa kewibawaan lebih tinggi bagi sang pemilik. Itu yang ketiga. Terus yang keempat, perkutut yang berwibawa tinggi ataupun perkutut sakti itu ada perkutut Semar Lungguh. Perkutut Semar Lungguh emang bisa scroll di bawah, untuk video saya juga ada, itu kemarin juga saya jelaskan, itu dari 2021 kayaknya. Itu saya punya, tapi sekarang
udah laku, jadi udah nggak punya semar lungguh. Jadi semar lungguh itu perkutut itu ekor ini loh, ini ke depan gitu sama duduk itu loh. Jadi perkutut itu duduk. Jadi semar lungguh kalau di primbon itu semar konde atau apa itu ya, itu duduk. Jadi perkutut itu duduk, jadi ekornya itu di depan terus duduk ya, duduk seperti duduk dua sujud seperti apa itu ya, duduk itu jadi tenang itu. Tapi biasanya kalau semar duduk itu ekornya itu banyak yang rusak biasanya, karena untuk diduduki itu. Nah semar lungguh itu emang katuranggan emang tidak disengaja, kadang kita melihat perkutut itu biasa, terus ternyata pas jam-jam tertentu yang terus perkutut itu duduk, itu semar lungguh ya, semar duduk itu. Lah itu kewibawaannya luar biasa, lebih tinggi loh itu bagi yang pemilik dan memeliharanya, jadi membawa kewibawaan yang lebih tinggi. Itu termasuk perkutut sakti ataupun perkutut yang berwibawa tinggi. Itu yang keempat ya. Terus yang terakhir, perkutut yang berwibawa tinggi ataupun perkutut sakti itu perkutut Satrio Pinayungan. Kenapa saya mengatakan Satrio Pinayungan? Itu juga apa itu membawa nama Semar juga. Jadi Satrio Pinayungan itu juga membawa nama Semar. Jadi itu prajurit. Jadi intinya prajurit yang selalu dipayungi. Jadi seperti nama yang disebutkan Satrio Pinayungan itu. Jadi ciri-cirinya kalau Satrio Pinayungan itu dipupur ini, kalau dipupur ini kepala ini ada satu helai putih ya, di tengah-tengah pupur itu satu helai putih. Ya kalau toh dulur-dulur punya perkutut seperti itu ya dirawat dengan baik ya. Intinya itu sebetulnya Satrio Pinayungan itu kan sebetulnya itu kan tidak memilih sebetulnya ya. Sebetulnya itu tidak memilih. Jadi dengan 5 ciri itu tadi itu sebetulnya tidak memilih semua. Jadi orang umum ataupun siapapun itu bisa merawat. Tapi tergantung pulung itu dalam arti tergantung kita bisa mendapatkan kapan ya. Karena seperti itu. Jadi kadang kita tidak mengharapkan terus tiba-tiba kita dapat perkutut yang sudah saya jelaskan tadi dengan 5 ciri yang perkutut sakti ataupun yang membawa kewibawaan yang lebih tinggi kan gitu. Jadi perkutut itu lur ya, salah satu tadi kalau dulur-dulur punya ya, kalau bisa itu dirawat dengan baik ya, itu perkutut baik, perkutut sakti dan menjaga sang pemilik ataupun menjaga sang yang merawat. Apalagi kewibawaannya luar biasa lur ya, membawa wibawa yang lebih tinggi bagi pemiliknya, bagi yang merawatnya. Seperti itu ya. Jadi emang masih banyak perkutut sakti ataupun perkutut yang berwibawa tinggi. Ya kalau toh dulur-dulur dan para sahabat, kalau sekiranya tahu perkutut yang kiranya sakti yang berwibawa tinggi, kok sekiranya saya jelaskan tadi baru 5 ciri ya, kalau toh dulur-dulur nanti bisa menambahkan lah, kalau toh ada unek-unek ataupun sekiranya tahu ada, oh ya Kang ini ada lagi ya, nanti bisa ditulis di kolom komentar. Karena apa? Kita itu saling sharing lho ya, saling belajar bersama. Tidak ada yang intinya wah itu yang lebih pintar, yang lebih tidak ya. Semua itu sama ya. Kita itu sharing, kita itu belajar ya, seperti itu. Jadi sama-sama gimana ya? Sama-sama kita menambah pengalaman ya, menambah wawasan seperti itu ya. Jadi kalau masalah belajar itu jangan malu-malu lor ya. Tapi kalau saya sendiri ya, ini saya akan membagikan terus-menerus tentang hal burung perkutut, tentang katuranggan ataupun tentang perawatan, tentang penjinakan, tetap saya bagikan. Saya tidak bosan-bosannya. Yang penting apa? Kita nyedulur ya, kita nyedulur karena burung perkutut itu menyimpulkan itu perilaku yang kudu dinut. Jadi sing kudu dinut itu ya nyeduluran ya, silaturahim ya, seluruh ini Nusantara ini, seluruh Nusantara ya. Kalau kita ketemu, kita saling bersalaman ya, seperti itu lor ya. Jadi perkutut itu sembulnya perkutut perilaku sing kudu dinut ya, perilaku sing kudu dinut ya banyak sekali ya, gitu ya. Yang penting kita saling silaturahim, saling seduluran ya. Yang penting kita saling belajar bersama, kita sharing bersama walaupun lewat video seperti ini. Ya udah dulur, itu dulu kesempatan kali ini. Semoga ilmu dan tips ini bermanfaat untuk dulur-dulur dan para sahabat. Sebelum saya tutup, saya akhiri.
Saya mohon maaf ke dulur-dulur dan para sahabat kalaupun ada sekiranya kata-kata saya yang kurang berkenan untuk dulur-dulur dan para sahabat, karena apa, saya manusia biasa tidak luput dari kesalahan. Kalaupun ada kelebihnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Raminten maruk lopat sekap semanten atur kula. Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.